Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan ada 7 program prioritas pendidikan di tahun 2021. Di antaranya yaitu pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, kemajuan budaya dan bahasa, serta program Kampus Merdeka. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nah, ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu pertama, ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikan. Kedua, ujian sekolah berstandar nasional akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Dan yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas, tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari proses pembelajaran yang diluncurkan oleh Kemendikbud dengan mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel. Ada 4 penyelesaian kebijakan dalam Kampus Merdeka. Yang pertama, otonomi pembukaan program studi baru. Kesempatan tersebut diberikan kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B. Perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dengan perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba berkelas dunia, BUMN, BUMD, atau perguruan tinggi top 100 QS World Ranking. Program ini diperbolehkan untuk jenjang S1, S2, S3, program profesi, dan pendidikan vokasi. 2. Sistem akreditasi perguruan tinggi. Proses akreditasi akan disederhanakan dengan program ini. Program ini bersifat otomatis dan sukarela bagi yang membutuhkan, serta mengurangi beban administrasi proses akreditasi. Ketiga, kebijakan untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum. Kebijakan ini membantu kemudahan bagi perguruan tinggi badan layanan umum dan satuan kerja yang berminat menjadi perguruan tinggi badan hukum tanpa adanya pengurangan subsidi pemerintah. Kemudian, hak belajar 3 semester. Mahasiswa dapat mengambil SKS sebanyak 1 semester di jurusan berbeda dalam perguruan tinggi yang sama. Mahasiswa dapat memilih jenis kegiatan yang akan dilakukan selain belajar di kelas. Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri, pintar, disiplin, berdampak sosial, dan pemecahan masalah secara langsung, sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan serta pengalaman yang berharga dalam pendidikannya. Respon perguruan tinggi terhadap program Kampus Merdeka. Suatu kebijakan baru pastinya akan menimbulkan berbagai penilaian. Ada yang pro maupun ada yang kontra. Berikut beberapa respon dari perguruan tinggi mengenai program Kampus Merdeka.
dicanangkan oleh Kemendikbud masih merupakan suatu yang baru dan asing di dunia pendidikan Indonesia. Tentu pihak kampus dan mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan hal baru tersebut, serta butuh waktu yang lama agar program ini betul-betul terrealisasi. Walaupun program ini nantinya tak lepas juga dari kekurangannya, namun pada dasarnya bila program ini berhasil dijalankan dengan baik, pastinya juga memberikan dampak yang positif bagi perkembangan pendidikan di perguruan tinggi. Misal, perkuliahan terkesan lebih fleksibel, kemudian memberi mahasiswa kesempatan untuk mendalami studi yang diambil, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja, dan juga memberikan wadah bagi mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, perlunya pelaksanaan program ini dengan segala pertimbangan yang baik dari pemerintah dan juga yang lainnya, guna untuk meminimalisir timbulnya masalah-masalah baru yang nantinya malah menghambat kemajuan pendidikan, terutama dalam lingkup perguruan tinggi. Nah, semoga dapat berhasil ya.